Minasang, konnichiwa. O genki desu ka? Hari ini kita akan tetap membahas tentang masalah kata kerja. Kemarin yang kita sudah bahas adalah kata kerja bentuk jisho atau bentuk kamus. Sekarang kita akan coba membahas peralihan dari bentuk kamus menjadi bentuk mas. Peralihan dari bentuk kamus dan bentuk mas ini sebenarnya sangat gampang sekali. Kita tinggal mencari rumusnya, karena di situ memang sudah ada kategori-kategori di mana kata kerja dalam bentuk kamus atau bentuk jisho ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah go dan doushi. Kemudian kelompok kedua adalah ichi dan goshi. Dan yang ketiga adalah fukisoku doushi. Kelompok pertama adalah mencakup 9 suku kata akhir dalam kalimat kata kerja yang secara umum diakronimkan dengan istilah usurunumu buku gusu. Usurunumu buku gusu adalah akhir dari suku kata kerja dalam kelompok go dan joushi ini. Jadi ada rumusnya. U akan dirubah menjadi i dan kemudian ditambahkan mas. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat tabel peralihan suku kata kerja berikut ini. Di situ tertulis akhiran u dirubah menjadi i kemudian ditambah dengan mas menjadi i mas. Su dirubah menjadi ci dan kemudian ditambahkan mas menjadi ci mas. Ru ini pun juga dirubah menjadi ri dan kemudian ditambahkan mas menjadi rimas. Mu menjadi mimas, nu menjadi nimas, bu menjadi bimasku menjadi kimas, gu menjadi kimas, dan su menjadi simas. Demikian pola atau struktur rumus dari perubahan suku kata kerja dari kata kerja bentuk kamus menjadi bentuk mas, dan ini meliputi semua kata kerja yang memiliki akhiran suku kata yang sama dalam kategori go dan doushi ini. Kita ambil satu contoh dari go dan doushi dari akhiran suku kata u, yakni kita ambil dari kata kau yang artinya membeli. Kau adalah bentuk kamus, kita rubah menjadi mas. U terakhir dari suku kata kau yang artinya membeli, kita rubah menjadi i sehingga menjadi kai, lalu ditambahkan mas sehingga kalimatnya menjadi kai mas, yakni membeli. Sokuhing o kaimas, membeli makanan. Geita dan wao kaimas, membeli ponsel dan lain sebagainya. Kemudian untuk kata kerja yang memiliki akhiran tsu, kita cari kata kerja apa saja yang memiliki akhiran tsu. Di situ kita ambil satu contoh matsu yang artinya menunggu. Cu di akhir kalimat kita rubah menjadi ci, jadi sehingga menjadi maci, kemudian ditambahkan mas sehingga menjadi machimas, menunggu. Nanika o machimas, menunggu sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian ada akhiran ru. Kita cari kata kerja yang memiliki akhiran ru. Kita ambil satu, yakni suaru yang artinya duduk. Ru diubah menjadi ri, kemudian ditambahkan mas sehingga menjadi suarimas. Ishoni suarimas, mari kita duduk sama-sama. Isuni suarimas, duduk di kursi dan lain sebagainya. Kemudian kita cari lagi kata kerja yang memiliki akhiran mu. Kita ambil satu contoh lagi. Di situ ada kata yomu. Mu yang terakhir kita rubah menjadi mi, menjadi yomi, kemudian kita tinggal menambahkan mas di belakangnya sehingga menjadi yomimas. Demikian juga dengan kata kerja nomu yang artinya minum. Mu yang terakhir kita rubah menjadi mi, kemudian kita tinggal menambahkan mas sehingga menjadi nomimas yang artinya minum. Kohio nomimas, minum kopi. Ochao nomimas, minum teh.
dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengajak seseorang, teman, dan lain sebagainya untuk minum bersama, kita tinggal menambahkan sho di belakang kata nomimas. Kohyo nomimasyo. Mari kita minum kopi sama-sama. Kemudian di situ ada juga kata akhiran kata no. No ini sepertinya satu-satunya ya dari kata kerja. Di situ kita temukan shinu yang artinya meninggal. No kita rubah menjadi ni, kemudian kita tambahkan mas menjadi sinimas yang artinya meninggal. Kemudian kata asobu sama seperti yang di awal tadi, bu kita rubah menjadi bi, kemudian tambahkan mas, asobimas. Hataraku menjadi hatarakimas. Hataraku menjadi hatarakimas. Ku dirubah menjadi ki, kemudian ditambahkan mas menjadi hatarakimas. Mainichi o hatarakimasu ka? Apakah Anda setiap hari bekerja? Jawabannya hai, hatarakimasu. Demikian juga sama seperti yang awal tadi, tidak ada konsep yang tidak ada teori yang terlalu rumit di sini. Gu dari kata oyugu yang artinya berenang, tinggal dirubah saja seperti pola di atas menjadi oyogimas. So juga sama yang artinya menekan, kita tinggal merubahnya menjadi osimas. Dasu juga menjadi dasimas, dan hanasu yang artinya bicara menjadi hanasimas. Kemudian ada kelompok ichi dan doushi. Ichi dan doushi ini tidak sekompleks dan serumit go dan doushi yang tadi. Ini lebih sederhana. Ini tinggal merubah ru menjadi mas, ru menjadi mas, dan seterusnya. Di situ ada kata kerja miru yang kemudian berubah menjadi mimas, okiru menjadi okimas, neru menjadi nemas, taberu menjadi tabemas, dan seterusnya. Jadi lebih gampang dari ichi dan doushi ini. Kemudian yang terakhir adalah fukisoku doushi. Fukisoku doushi ini hanya memuat dua jenis kata kerja saja, yakni suru dan kuru. Tapi karena sangat penting, suru yang kemudian kita rubah menjadi shimas, dan kuru yang kita rubah menjadi kimas, yang artinya datang. Suruh kita rubah menjadi simas yang artinya mengerjakan. Dua kata ini penting, jadi cukup dihafalkan seperti itu. Suruh menjadi simas dan guru menjadi kimas. Kata-kata kerja yang mengikutinya dalam kelompok ini tinggal menambahkan suruh di belakangnya, jadi kita akan lebih mudah merubahnya menjadi simas seperti data yang kita lihat saat ini. Fungsi lain dari kata suruh yang patut diingat adalah kata ini bisa merubah kata benda menjadi kata kerja. Misalnya benkyo yang artinya pelajaran, ketika diimbui dengan kata suruh maka akan berubah menjadi kata kerja, yaitu pelajaran. Ada juga sitsumei yang berarti keterangan. Ketika diimbui kata suruh maka akan berubah menjadi menerangkan. Ada juga kata shiai yang artinya pertandingan. Ketika diimbui kata suruh maka artinya berubah menjadi bertanding. Jadi ini kebalikan dari kata kotok ya. Kalau kotok itu merubah kata kerja menjadi kata benda, sedangkan suruh merubah kata benda menjadi kata kerja. Untuk kotok nanti pada bab-bab berikutnya akan kita bahas secara khusus. Kalau mengucapkan suruh jangan terlalu mencolok u-nya ya. Suruh, suruh, begitu. Jadi kalau kita belajar bahasa asing itu jangan diartikan letter by letter, karena itu akan sangat menyulitkan. Bahasa asing itu sebenarnya difahami, bukan diartikan. Kalau diartikan, ditarik ke bahasa kita, ke dalam konteks tata bahasa Indonesia asli, ya akhirnya ruwet, ribet, jadinya rancu dan lain sebagainya. Sebab susunan kata dan produksi makna yang dihasilkan dari sebuah tutur bahasa itu berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tidak lepas dari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua bahasa tidak sama.
Yang ada adalah persamaan makna, bukan persamaan arti kata. Kalau diartikan, diterjemahkan, wah sulit. Kalau cukup diterjemahkan, kita nggak perlu belajar bahasa dari guru. Cukup dari Google Translate aja sudah cukup. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kata kerja bentuk T, atau peralihan dari kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk T. Untuk ini kita sudahi dulu pembahasan kita tentang kata kerja bentuk mas atau bentuk sopan. Dan sekarang kita masuk ke sesi Oboete Kudasai, yakni menghafal hiragana. Hai, yo aku kemati desu. Otsu karesama deshita. Owarimashou. Sayonara.